Shalom, puji Tuhan, saya bersyukur sekali lagi kita boleh ketemu 1 minggu ke depan ini. Saya percaya Tuhan yang luar biasa, eh, Tuhan yang baik selalu berserta kita di tempat ini. Firman yang hari ini saya mau sampaikan, ini firman yang luar biasa buat kita di tempat ini ya. Kita langsung, sebelumnya kita langsung aja ya, baca ya di Kejadian 15. Kita baca dulu, nanti saya akan jelaskan. Kita buka ya di Kejadian 15. Demikian firman Tuhan hari ini yang Tuhan mau sampaikan. Hari ini firman ini luar biasa. Hari ini kenapa kok saya katakan luar biasa? Ini firman janji Tuhan terhadap kita semua di tempat ini. Ya, saya berharap ini janji Tuhan yang digenapi untuk Sarma juga. Karena ini kan berbicara Tuhan mau genapi keturunan. Saya juga berharap janji ini penggenapan juga untuk Sarma hari ini. Jadi, firman hari ini perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kita ini semua di tempat ini adalah keturunan dari Abraham. Walaupun kita semua ini cangkokan. Tapi kita percaya, saat janji ini Tuhan berikan, saat firman ini saya baca, Tuhan langsung berikan hikmat. Buat saya di tempat ini untuk membawa firman hari ini di Bekasi adalah menantikan penggenapan janji Tuhan atas orang-orang di Bekasi. Kenapa kok saya harus menantikan penggenapan janji Tuhan? Berarti setelah ini ada penggenapan janji Tuhan terhadap kita semua di tempat PD Bekasi ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan atas firman ini, tidak ada yang sesuatu yang harus saya cari-cari, tapi hari ini Tuhan cuma mau katakan menantikan penggenapan janji Tuhan. Jangan sampai saat kita menantikan penggenapan janji Tuhan ini, kita undur daripada Tuhan. Kita harus tetap setia terhadap Tuhan. Ini yang Tuhan mau katakan untuk orang yang ada di tempat ini, kita semua di tempat ini. Karena penantian yang dilakukan Abraham ini juga mengatakan masa yang cukup panjang antara janji Tuhan sampai dengan penggenapan yang janji itu harus betul-betul digenapi dalam kehidupannya. Itu juga membutuhkan kesabaran Abraham. Kesabaran Abraham dalam menantikan penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kita tahu Abraham ini seorang bapak yang luar biasa. Bapak iman, bapak yang luar biasa, di mana janji Tuhan diberikan buat dia. Dia harus menantikan ini dengan kesabaran. Dia ini seorang yang kaya, luar biasa. Dia punya harta, bahkan dia punya kekuasaan. Kalau dia nggak punya keturunan, buat siapa harta yang dia miliki hari-hari ini? Tapi saat dia mengandalkan Tuhan, dia percaya Tuhan akan memberikan janjinya. Walaupun janji itu memakan waktu yang sangat lama sekali buat Abraham bersama Sarai. Sampai ketika Sarah juga harus memberikan hambanya seorang perempuan wanita Mesir Hagar itu untuk boleh bersetubuh dengan suaminya sehingga lahirlah Ismail. Tapi Tuhan tidak berlalai-lalai, bahkan Tuhan tetap menepati janjinya. Ya, firman ini hari ini firman yang luar biasa. Kenapa kok saya katakan luar biasa? Mungkin hari ini pastinya kita semua di tempat ini menanti penggenapan janji Tuhan atas kehidupan kita. Kita menantikan penggenapan janji Tuhan atas pekerjaan. Menantikan penggenapan janji Tuhan atas apa? Keturunan. Atas segala sesuatu yang saat ini kita gumulkan. Keuangan, kesehatan. Ini semua kita sedang menantikan. Tapi Tuhan sudah berikan janjinya, maka Tuhan juga tidak berlalai-lalai untuk menepatinya. Jadi saat Tuhan memberikan janji pada Abraham, ini juga membutuhkan kesabaran. Karena bagi kita semua ini, menunggu itu bukan hal yang enak. Menunggu sesuatu yang tidak pasti, itu bukan hal yang enak. Kenapa kok saya katakan tidak pasti? Karena kita menerima janji dari seorang Tuhan yang kita tidak pernah bertatap muka, kita tidak pernah tahu gimana wajahnya, cuma kita tahunya saat kita berbicara dengan Tuhan ini melalui firman. Dan firman yang mengatakan. Dan kita harus benar-benar percaya kalau Tuhan punya janji atas kehidupan kita. Seringkali kita manusia ini meragukan janji Tuhan. Seringkali karena apa? Karena banyaknya masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Banyaknya karena kondisi situasi yang membuat kita tidak nyaman untuk menantikan janji ini. Kita tidak bisa menikmati setiap proses yang Tuhan berikan buat kita karena kita mau cepat-cepat
lu keluar dari situasi ini untuk menikmati janji Tuhan. Ayo, kita semua harus tetap bertahan. Karena ini firman mengatakan menantikan penggenapan janji Tuhan. Saya yakin dan pasti hari-hari ini, mungkin tahun ini, kita semua di tempat ini akan menerima janji kemenangan. Tidak ada yang mustahil. Karena firman pada saat saya bacakan, Tuhan langsung berikan ini. Menantikan penggenapan janji. Berarti ada janji Tuhan buat kita di tempat ini semuanya. Cuma masalahnya buat kita ini mundur dari setiap rencana Tuhan karena kita melihat kondisi. Karena kita ragu. Janji itu apa bisa Tuhan menepati? Dengan berjalannya waktu, seringkali kita terombang-ambing dengan keadaan kita sendiri. Jadi ketika Allah berjanji kepada kita, berarti ada penantian yang harus kita lakukan. Berarti saat Allah berjanji, jadi kita harus menantikan masa itu. Jadi masa itu pun kita juga tidak boleh pasif. Kita tidak boleh cuma berdiam diri. Kita ini harus bergerak. Bergerak dengan giat. Bergerak dengan giat ini apa? Melakukan segala sesuatu perintah Tuhan. Apa yang Tuhan ingin perintahkan dalam kehidupan kita. Ini harus kita lakukan. Berarti juga menantikan Allah, juga dengan aktivitas kita di bawah perintah Allah. Jadi saat Tuhan punya janji terhadap kita, kita tidak pasif, kita harus tetap gerak. Kita harus hidup di bawah perintah Tuhan, supaya kita tepat sampai pada tempat tujuan, di mana kemenangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena banyak sekali saudara-saudara, orang Kristen ini tidak pernah menang atas dia pergumulannya, tidak pernah menang atas dia pergumulan keuangan, kesehatan, apapun. Karena apa? Saat di depan dihadang dengan situasi, kita seringkali mundur. Kita seringkali menjadi seorang Kristen yang murtad, tidak percaya Tuhan-Tuhanan. Seolah-olah Tuhan tidak bisa menepati janjinya. Padahal setiap ada janji penggenapan janji itu, mau menuju penggenapan janji, ada namanya proses. Di mana proses itu harus kita nikmati. Karena melalui proses itu, iman kita dimurnikan. Iman yang dimurnikan ini iman yang gimana? Saat kita dihadap masalah, kita baru bisa melihat apakah kita ini seorang Kristen yang banyak mengeluh atau seorang Kristen yang banyak bersyukur. Inilah, iman murni itu perlu. Iman murni ini akan melihatkan siapa diri kita sebetulnya saat kita menghadapi masalah. Saat kita melewati setiap proses kita. Penggenapan janji Tuhan tidak bisa kita tidak bergerak. Kita harus bergerak. Bergerak dalam arti kata tidak menunggu pasif duduk hanya tunggu Tuhan pasti punya janji buat saya pasti ditepati. Enggak, tapi harus bergerak. Jadi kita harus hidup di bawah perintah Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan dari hari ke hari. Ini yang namanya menggenapi janji Tuhan ini tidak berbicara duduk diam menerima. Enggak. Semua apa yang kita kerjakan ada upahnya. Setiap apa yang kita kerjakan, kita akan melihat hasil. Penggenapan janji Tuhan, kita harus bergerak cepat. Karena ada sesuatu rencana Tuhan buat kita. Kita tidak bisa berbicara, oh penggenapan janji Tuhan berarti Tuhan mau janjikan ini, tapi kita tidak mengerjakan apa-apa, tidak bisa. Kita harus mengerjakan bagian kita. Bergerak cepat. Kalau Tuhan suruh, lakukan melalui firman. Gimana caranya melalui firman? Karena kita semua, saya yakin, kita di tempat ini semua sudah baca firman. Kita sudah melakukan baca firman setiap hari. Dan pasti ada perintah yang baru setiap hari. Kalau perintah saudara atau saya hari ini, perintah kemarin sama hari ini adalah perintah Tuhan yang sama, berarti cuma satu. Berarti yang perintah kemarin kita belum jalan. Makanya Tuhan kasih perintah tetap sama. Tapi kalau kemarin sudah menjalankan perintah itu, hari ini pasti perintah yang baru untuk kita melangkah. Ayo, kita langsung buka ya. Di bagaimana caranya kita hidup menantikan penggenapan. Bagaimana sikap hati kita pada saat menantikan penggenapan janji Tuhan. Ya, bagaimana sikap hati kita menantikan penggenapan janji Tuhan. Ini yang paling penting dalam kita berjalan bersama Tuhan untuk supaya ada kemenangan dalam kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita. Bagaimana sikap hati kita pada saat menantikan penggenapan janji Tuhan. Poin pertama yang saya bagikan, jangan ada ketakutan, keraguan dalam menghadapi situasi apapun. Karena Tuhan sudah katakan di Kejadian 15 ayat 1.
Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kenapa kok Tuhan berbicara upah? Karena saat kita percaya, saat kita tidak ada ketakutan, saat kita tidak ada keraguan, upah kita besar. Kenapa? Karena Tuhan sudah katakan melalui firman-Nya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan pada Thomas? Saat Thomas nggak percaya Tuhan bangkit, Thomas harus menyucukkan tangannya di bekas paku tangan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi ada upah yang besar. Tuhan akan genapi. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen yang tidak percaya akan janji Tuhan. Tidak percaya akan setiap apa yang Tuhan janjikan. Karena banyak orang Kristen yang hanya menantikan setiap penggenapan janji Tuhan ini, mau cuma janjinya tapi tidak mau prosesnya. Mau cara instan, tidak mau prosesnya. Semua minta instan. Jadi kadangkala kita sebagai seorang Kristen seringkali bater sama Tuhan. Tuhan, aku mau percaya Engkau, asal Kau menggenapi janjimu dulu. Ingat, saudara-saudara, kita semua ini butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Kita harus hidup berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita mau hidup dengan berjalan dengan keinginan daging kita, pasti di depan apapun yang kita kerjakan, semuanya akan nol. Tidak ada artinya buat kita. Jadi saat menantikan penggenapan janji Tuhan, jangan ada ketakutan, keraguan dalam menghadapi situasi apapun. Mungkin saya mau bicara ini, mungkin saudara berpikir dalam pikiran maupun dalam hati, wah, enak Cik Caroline yang ngomong. Cik Caroline tidak tahu di posisi saya seperti apa. Benar, mungkin saya tidak tahu posisi saudara seperti apa. Tapi saya katakan, Tuhan yang sama pasti akan tolong kita. Kenapa? Tuhan juga pernah tolong saudara di masa kesusahan, kesesakan yang lalu. Pasti kita di tempat ini pernah dong mengalami masa kesesakan, masa di mana kita butuh pertolongan Tuhan, bahkan butuh mujizat Tuhan. Tidak ada toh yang di masa lalu yang tidak pernah ada kesesakan atau kesusahan, Tuhan tidak tolong. Pasti kita di sini pernah ditolong Tuhan semuanya. Saya cuma mau katakan, Tuhan yang sama pasti tolong kita. Apa yang menentukan? Iman percaya kita. Saat Tuhan janji sama Abraham juga tidak melihat kok Tuhan pasti bisa menepati. Tuhan cuma suruh pandanglah bintang-bintang di atas, seperti itulah keturunanmu, seperti pasir. Ada Abraham tidak melihat loh, Sarah bisa hamil, bahkan pada saat Abraham menerima janji Tuhan, Abraham umur 100, bahkan Sarah sudah mati haid. Bagi kita zaman sekarang, orang sudah mati tidak mungkin bisa hamil. Tapi saat Tuhan katakan itu bisa, Tuhan pasti lakukan. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang membuat mujizat. Tuhan kita ini Tuhan yang membuat jalan. Saat kita tidak ada jalan, Tuhan yang membuat jalan. Tuhan ini Tuhan yang membuat jalan buat kita. Kenapa kita mau ngotakkan Tuhan dengan pikiran kita kalau Tuhan tidak mampu buat mujizat buat kita? Tunggulah waktunya. Nantikan penggenapan janji Tuhan ini dengan jangan ada ketakutan, keraguan dalam menghadapi situasi apapun hari-hari ini. Karena situasi hari-hari ini buat kita nih situasi yang tidak menentu. Bahkan saat di kondisi saat ini ada situasi yang merugikan buat kita semuanya ini. Mungkin hari ini banyak seperti mungkin saya atau ada mungkin di sebagian tempat ini yang merasa gini, Tuhan, orang yang nggak ikut kamu aja lebih enak kamu berkati. Ikut kamu tambah lebih susah cari pekerjaan, keuangan, bahkan hutang tambah lebih banyak. Saya cuma mau katakan satu, saudara-saudara. Mungkin hari ini kita mengalami banyak kesusahan hidup di dunia ini. Tapi percayalah, saat kita banyak mengalami kesusahan hidup di dunia ini, kesusahan dalam keuangan, pekerjaan kita merasa segalanya susah. Ingatlah, kita saat ini berjalan di dalam padang pasir, padang gurun. Ingatlah, bangsa Israel saat ada di padang gurun, banyak melihat mujizat Tuhan. Kenapa kok kita saat di padang gurun kita jarang melihat mujizat Tuhan? Satu, yaitu tadi, karena kita punya ketakutan, kita punya keraguan. Kalau kita jalan di padang gurun, kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita akan melihat yang namanya mujizat dalam setiap perjalanan kita di padang gurun ini. Ya. Kita langsung ke poin kedua ya.
Poin kedua yang Tuhan mau katakan, harus ada keintiman dengan Tuhan. Jadi saya sudah katakan tadi, dalam masa penantian penggenapan janji Tuhan, kita janganlah pasif. Melainkan harus giat melakukan segala perintahnya. Berarti juga apa? Menantikan Allah. Artinya apa? Aktivitas kita di bawah perintah Tuhan. Melalui apa? Keintiman. Melalui apa? Baca firman. Tanpa itu semua kita tidak bisa tahu Tuhan mau perintahkan kita jalan kemana. Ayo, kita saat ini kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan sebagai kompas dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bicara bahasa dunia, kompas ke arah utara, barat, timur, barat, utara, barat, laut, kita butuh Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan segala sesuatu apa yang kita kerjakan di depan ini. Jadi jangan melihat hasil, jangan melihat janji Tuhan, lakukan aja bagian kita. Saat kita sampai pada ujungnya, kita baru tahu bahwa Tuhan yang luar biasa ini sudah menyediakan apa yang nggak kita pikirkan, nggak pernah kita dengar, dia sudah sediakan lebih dari apapun hari-hari ini. Poin ketiga, ini poin yang terakhir, yang langsung saya bagikan. Miliki kasih mula-mula dengan Tuhan. Miliki kasih mula-mula ini dengan apa? Dengan Tuhan. Gimana caranya? Ingat kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Hari ini seringkali kita menghujat Tuhan, kita sering mengeluh, karena kita sering mengatai Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak bisa melakukan buat kita. Satu hal, saya cuma mau katakan, ingat kebaikan Tuhan di masa lalumu. Tuhan juga pernah berbuat baik. Bahkan kebaikan Tuhan ini tidak terhitung loh buat kita. Hari ini kita tidur, besok bisa bernapas, itu luar biasa. Seandainya kalau oksigen harus kita beli, berapa keuangan kita? Pasti kalau kita nggak punya uang, kita mati duluan. Yang orang kaya pasti hidup, karena oksigennya bisa beli terus. Miliki kasih mula-mula dengan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Di masa lalu, saat kita tidak punya, saat kita butuh mujizat Tuhan, saat kita butuh bantuan Tuhan, Tuhan ada. Saat kita punya masalah dengan suami, mertua, bahkan ada kepahitan, Tuhan bisa berikan kita hati yang baru, bisa ngampuni. Ingat kebaikan Tuhan juga melalui banyak mengucap syukur. Banyak mengucap syukur. Kalau kita tidak pernah banyak mengucap syukur, kita nggak pernah puas dengan apa namanya hidup ini. Kita pasti punya rasa apa? Serakah, tamak. Karena apa yang Tuhan cukupkan ini kurang terus dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, lihatlah, hidup kita tidak akan pernah namanya kekurangan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan hari ini, Tuhan sudah siapkan. Nikmati hari ini, kesusahan hari ini, cukup hari ini. Apa yang terjadi besok pagi, itu ada kesusahan tersendiri. Tapi percayalah, setiap apa yang kita alami hari ini, mau kesusahan hari ini, besok, Tuhan pasti buat rencana indah. Bahkan Tuhan buka jalan buat kita semuanya. Tuhan pasti selesaikan masalah kita. Menantikan penggenapan janji Tuhan bukan suatu yang firman yang bukan suatu yang harus kayak kelihatannya tidak ada gambaran. Tapi saya percaya menantikan penggenapan janji Tuhan hari ini untuk PD Faithful Bekasi. Saya cuma katakan Tuhan punya janji buat saya, saudara di tempat ini. Nggak kebetulan. Berarti ada janji di depan. Ada yang Tuhan mau genapi. Saya percaya penggenapan ini bukan untuk orang-orang yang saat ini cuma berapa orang. Tapi saya mau kita semua di tempat ini, orang 8 ini, ada penggenapan janji Tuhan. Ayo kita sama-sama menantikan penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Harus. Jangan ada ketakutan. Jangan ada keraguan. Ayo. Harus ada keintiman dengan Tuhan. Miliki kasih mula-mulamu dengan Tuhan. Ayo, melangkah. Kurang sebentar lagi, bahkan waktunya kurang sedikit lagi. Ayo, jangan kendor kerajinanmu. Tetap lakukan. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin minggu depan kita sudah terima janji Tuhan itu. Tapi karena kita kendor kerajinan kita terhadap Tuhan, karena kita punya ketakutan, keraguan, sehingga janji Tuhan bukan tidak ditepati, saudara-saudara. Tuhan tetap menepati, tapi mundur lagi waktunya. Ayo. Ini PD Bekasi hari ini firman-Nya luar biasa. Saya nggak cari-cari, tapi Tuhan bilang penggenapan janji Tuhan
atas kehidupan kita. Kalau kita baca perikopnya Kejadian 15, perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Berarti ada janji buat kita tempat ini semuanya. Cuma gimana respon hati kita saat kita menantikan ini yang Tuhan mau bagikan buat kita semua, supaya kita semua ini masuk pada penggenapan janji Tuhan. Visi misi saya cuma satu, percepatan, tahun percepatan. Ayo, waktu kurang cuma sebentar, akhir tahun bulan 12. Kita bulan 7. 5 bulan lagi, bulan 12. Pasti tahun depan visi misi yang baru lagi. Tapi saya percaya, visi misi percepatan ini juga berbicara janji Tuhan buat kita. Kita kerjakan bagian kita, kita masuk tahun percepatan, kita akan tahu waktunya nanti Tuhan juga berikan segala apa yang menjadi jawaban atas pergumulan kita semua di tempat ini. Saya yakin nanti kalau next minggu depan ada yang sudah cepat terima janji Tuhan, silakan juga kalau mau bersaksi. Ayo, ini nggak satu yang kebetulan, Tuhan sampaikan firman, gimana kita meresponi Tuhan hari-hari ini. Karena Tuhan sayang dengan kita di tempat ini semuanya. Sampai Tuhan berikan firman ini, menantikan penggenapan janji Tuhan. Berarti Tuhan punya janji buat saya, buat Bu Maria, Pak Billy, Cik Wawan, Bu AC, sama Pak Denny, sampai saya tadi lupa tanya kabarnya Pak Denny. Percaya Tuhan punya janji, apalagi sudah hampir 3 tahun, mungkin dulu PD Gold di rumah Bu AC. Masa Tuhan tidak tahu suruh-suruhnya Bu AC mengerjakan untuk Nilam, bahkan untuk pekerjaan Pak Denny, Bu Hesti. Saya tahu Bu Hesti sama Pak Marbu, Tuhan berkati luar biasa. Satu rumahnya Bu Hesti Bu Hesti ini belum dibangun, sekarang jadi luar biasa. Mungkin hari ini Tuhan mau bawa lebih untuk Bu Hesti sama Pak Marbu. Ayo, semangat. Hari ini Bu Nelly, mungkin hari ini segala sesuatunya Bu Nelly punya pekerjaan karena Bu Nelly tulang punggung. Tapi percayalah, ke depan ini Tuhan bawa Bu Nelly sebagai kepala, bukan ekor lagi. Ada sesuatu nanti yang dikerjakan. Ayo, gimana cara menepati penggenapan janji kalau kita nggak berjalan bersama Tuhan hari-hari ini? Ayo, jalan. Sarma, saya percaya apapun yang kamu kerjakan, masa Tuhan kayak nggak pernah mendengarkan apa yang kamu serukan? Kamu diberkati sama Reno, pekerjaanmu luar biasa. Masa Tuhan nggak kasih keturunan buat kamu hari ini? Buat siapa kamu bekerja kalau bukan kamu buat anakmu, buat keturunanmu kamu tinggalkan? Abraham aja Tuhan tepati. Masa kalau kamu benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berikan? Ayo. Saya percaya, janji ke depan, janji yang luar biasa. Tuhan sayang sama kita di tempat ini semua. Tuhan tidak mau kita di tempat ini ketinggalan janjinya. Makanya Tuhan kasih tahapan, poin-poin apa yang dilakukan untuk menunggu penggenapan janji. Ayo, semangat. Saya percaya firman hari ini yang sudah saya sampaikan. Ini hanya ini aja. Kita akan keluar dulu. Setelah itu kita akan masuk. Kita akan langsung berdoa. Saya akan leave grup dulu.